Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Sylviawati dengan NIM D500 Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul pengolahan limbah industri batik dengan metode koagulasi populasi menggunakan biji pepaya, carica pepaya L, dan gelatin. Dengan dasar pembimbing Ibu Anissa Urahmana, SSI, MSc, PhD. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Batik yang merupakan produk dari pola yang dilukis dengan tangan dan kaya warna adalah tekstil buatan Malaysia. Flokulasi adalah pengadukan lambat, yaitu terjadi proses pembentukan flok-flok kecil, proses koagulasi dengan flok-flok yang berukuran besar sehingga mudah direndamkan. Partikel koloid merupakan partikel diskrit yang terdapat dalam suspensi air baku, dan partikel inilah yang merupakan penyebab utama kekeruhan. Koagulan adalah bahan kimia sintesis yang digunakan untuk mengolah air bersih dan limbah. Koagulan yang digunakan dapat dibedakan menjadi polimer anorganik dan polimer alami. Gelatin adalah suatu produk yang berbentuk hidrokoloid yang berasal dari hasil hidrolisis protein kolagen hewan atau ternak yang bersifat hidrofilik yang banyak terdapat pada kulit, tulang, dan jaringan hewan seperti pada sapi dan babi. Kandungan protein banyak dijumpai pada biji pepaya. Hal ini membuat biji pepaya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai biokoagulan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, proses apakah yang efektif digunakan untuk pengolahan air limbah industri batik agar tidak mencemari lingkungan? Yang kedua, senyawa kimia apakah yang digunakan untuk proses pengolahan air limbah industri batik yang dapat dicampurkan dengan air tawas? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh dosis dan ukuran partikel terhadap kinerja biokoagulan biji pepaya, carica pepaya L, pada pengolahan limbah cair industri batik? Dan yang keempat, bagaimana kinerja biokoagulan biji pepaya, carica pepaya L terhadap efektivitas dan efisiensi pengolahan limbah cair industri batik didasarkan pada parameter penurunan kekeruhan, electrical conductivity (AC), total dissolved solid (TDS), dan penurunan chemical oxygen demand atau COD. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui proses sedimentasi atau koagulasi yang cocok pada pengolahan air limbah industri batik. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengolahan air limbah industri batik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, itu mengetahui pengaruh dosis dan ukuran partikel terhadap kinerja biokoagulan biji pepaya, carica pepaya L pada pengolahan limbah industri batik. Dan yang keempat itu mengetahui kinerja biokoagulan biji pepaya, carica pepaya L terhadap efektivitas dan efisiensi pengolahan limbah cair industri batik didasarkan pada parameter penurunan kekeruhan, electrical conductivity (AC), total dissolved solid (TDS), dan penurunan chemical oxygen demand (COD). Terus yang selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Limbah batik. Proses membatik merupakan pewarnaan dengan menggunakan teknik celup rintang dengan bahan perintang berupa malam atau linen. Limbah zat warna yang dihasilkan dari industri batik ini umumnya merupakan senyawa organik non-biodegradable yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama perairan.
Terus selanjutnya itu ada limbah cair batik memiliki karakteristik suhu, keasaman atau pH, terus ada BOD, COD, serta TSS yang tinggi. Selanjutnya itu limbah batik, metode pengolahan limbah cair yang telah diketahui secara umum secara fisika yaitu ada filtrasi, sedimentasi, sentrifugasi. Secara kimia itu ada koagulasi, flokulasi, netralisasi, elektrokimia. Terus ada di biologi. Koagulan PAC adalah polimer aluminium seperti tawas di mana memiliki unsur klorida. Parameternya ada BOD dengan satuan miligram liter, satuan kadar maksimumnya itu 60. COD satuannya miligram per liter, satuan kadarnya itu maksimumnya 150. TSS satuannya miligram per liter, satuan kadar maksimumnya itu 50. pH satuannya miligram per liter, satuan kadar maksimumnya itu 6-9. Terus ada warna, satuannya miligram per liter, satuan kadar maksimumnya itu PT karbon dioksida. Itu menurut Kemen Lingkungan Hidup nomor 51 garis miring Menteri Lingkungan Hidup garis miring 10 garis miring 1995. Selanjutnya ada aerasi, aerobik, anaerobik. Metode aerasi yaitu metode penambahan oksigen ke dalam oksigen yang larutan limbah untuk meningkatkan jumlah oksigen terlarut sehingga dapat memberikan suplai oksigen kepada mikroorganisme pengurai untuk menurunkan kadar zat organik yang terkandung dalam air limbah. Itu ada jenis keogulan atau flokulannya ada AO2, SO43, itu kondisi operasinya ada pH, suhu COD, terus jenis lintasnya itu hasilnya COD-nya RPM 5 ppm, BODC 3 ppm, TSS L2, SO4 3, pH, suhu, COD, limbah batik, COD 10 ppm, BOD 5 ppm. FeSO4 terus kaporit, kondisi operasinya pH, suhu, COD, lintasnya itu industri, terus limbahnya COD 0,5 ppm. Biji pepaya sebagai koagulan untuk pengolahan limbah. Pengolahan limbah cair industri tekstil dengan menggunakan koagulan alami dari biji pepaya diperoleh bahwa seluruh biji pepaya mengandung gugus fungsional yang menunjukkan potensi yang baik sebagai koagulan alami. Metode penelitian itu ada rancangan penelitian. Variabel bebas, suhu, pH, waktu. Variabel terikat itu limbah yang dihasilkan COD, TSS, TDS, AC, variabel kontrolnya polyaluminium klorida. Alat penelitiannya ada gelas pH, meter, desikator, neraca analitik, oven, numpang dan alu, sendok sungu, ayakan 150/200 dan 150 mes. Spektrometer serapan atom, spektroskopi inframerah transformasi Fourier, pengukur total isolis dan AC, turbidimeter, pengaduk magnetik, blender, center, luxmeter, dan kompor listrik. Bahan penelitian itu ada HNO3, Cl, NOH, aqueous, sampel limbah cair industri batik, biji pepaya, kertas saring, tisu, serta larutan buffer pH-nya 4,7 dan PSI. Ada metode penelitian, itu ada tahapan penelitian dan indikator capaian. Proses flokulasi ini menggunakan variasi waktu dan tegangan untuk mengetahui berapa persen penurunan TSS. Semakin lama waktu kontak dan semakin besar tegangan listrik, maka penurunan TSS semakin besar. Terus ada cara kerja penelitian.
sampling limbah cair industri, kemudian preparasi biokoagulan, kemudian perbandingan dengan PAC. Terus ada analisa data dan cara penafsiran. Itu ada prosedur standar methods, perbandingan kadar awal dan kadar akhir yang dinyatakan dalam presentase. Sekian presentasi proses penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.